warga ya, ada tonjolan-tonjolan seperti sisi-sisi naga, kumpulan batu yang memanjang ini, entah kemudian masuk ke dalam jurang ini ya untuk melindungi para bahaya pada masa lalu ya, untuk menangkal aura-aura negatif. Dongson dari Yunan ya, ada kebudayaan Muko, Candrasa, Kapak Corong ya, Menhir, Dolmen. Ini kemudian emas yang dikenal dengan zaman perunggu ini kemudian sangat besar sekali dibawa ke Maharajaan Funan di lembah Sungai Mekong. Kemudian seiring dengan perkembangan Selat Malaka yang sangat ramai, maka kemudian Sriwijaya muncul ya, terutama abad ke-7 menggantikan Funan, sehingga sejak abad ke-7 pengaruhnya yang sangat besar di Jawa, memunculkan dinasti Sailendra dengan monumen-monumen yang besar sejak abad ke-8 9 ya, seperti Borobudur, Prambanan, Plaosan, Candi Sewu dan lain sebagainya. Ini semua karya anak bangsa, semua karya leluhur kita yang sangat luar biasa sekali ya. Artinya dahulu kita memiliki peradaban yang besar, bahkan dalam sejarah dunia di abad ke-7 hanya ada 3 negara adidaya di dunia. Yang pertama dinasti Tang di timur, dinasti Umayyad di barat, dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara atau di selatan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai saat ini sebagian peradaban besar itu, baik itu Neolitik, Megalitik maupun pengaruh perkembangan agama Hindu dan Buddha sejak awal Masehi sampai kemudian pertengahan abad 16 Masehi, yang kemudian di beberapa daerah masih berlangsung hingga saat ini, yang kemudian seiring dengan perdagangan global, maka perkembangan Islam pun kemudian menjadikan Indonesia menjadi negeri terbesar di dunia. Ini sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran dari pola-pola historis yang ada. Nah, di lokasi ini sangat sejuk dan sangat rindang pohon asam raksasa ya, mengingatkan kita pada cerita Empu Barada. Ketika Airlangga mulai kemudian didatangi oleh para tetua desa pada tahun 1016 Masehi agar Airlangga ini mengangkat dirinya sebagai Sri Maharaja untuk menggantikan mertuanya, yaitu Dharmawangsa Teguh ya, yang terlawak itu yang dikenal dengan Mahapralaya. Tahun 1016 Masehi itu Mahapralaya sangat besar sehingga Istana Watanmas itu hancur diserang oleh Raja Porawiri dari Loram. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Airlangga itu bertapa selama 3 tahun ya. Nah, ini kemudian para tetua desa itu mengangkat Airlangga sebagai Sri Maharaja untuk menggantikan mertuanya Dharmawangsa Teguh tahun 1019 Masehi. Sehingga kemudian Airlangga putra Bali ini kemudian mulai mendalami dan masuk atau jegur ke dalam Jawa Timur untuk menjadi raja, menyatukan satu persatu raja-raja daerah. Bahkan raja yang paling sulit ditaklukkan adalah dari Lodoyong, yaitu Diatulodong. Ini bahkan sampai membakar istananya Airlangga di Watanmas. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian sampai tahun 1030 ya, Jawa Timur berhasil disatukan. Namun kemudian terjadi pertikaian politik antara pewaris tahta. Awalnya yang menjadi pewaris tahta yang digadang-gadang Airlangga adalah putrinya, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Tapi kemudian mengundurkan diri menjadi pertapa yang dikenal dengan Dewi Kilisuci. Akhirnya kemudian adik-adiknya berebut kekuasaan ya, antara Mapanji Karasakan dengan Samarasaha, sehingga kemudian Empu Barada, sang penasihat spiritual Raja Airlangga ini kemudian terbang di atas langit mengucurkan air kendi ya, tapi jubahnya tersangkut di pohon asam. Apakah jubahnya tersangkut di pohon asam ini enggak? Coba kita cari jubahnya Empu Barada. Nah, ini pohon asam yang sangat besar sekali ini ya, mengingatkan pada Empu Barada yang mengucurkan air kendi untuk memisahkan antara Jenggala dan Panjalu. Jenggala nama lain itu juga Kahuripan ya, atau Jiwana ya, sedangkan Panjalu sang laki-laki ini juga namanya Daha atau Kadiri. Jadi Panjalu memiliki 3 nama, Kadiri dan Daha, dan Jenggala juga memiliki 3 nama, Jenggala, Kahuripan dan Jiwana. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian Jawa Timur dipecah menjadi 2 oleh Empu Barada, dan Airlangga ini mengundurkan diri menjadi seorang resi atau pertapa di lereng Gunung Penanggungan sisi timur yang dikenal dengan Paduka Empung
Pusang Pinaka Catraning Buana atau Resi Gentayu. Nah, ini merupakan nama ketua dari Erlangga yang mengundurkan diri dari bidang politik dan apa namanya pemerintahan menjadi seorang resi sampai kemudian muksa yang diduga makam candinya itu berada di Sumber Tetek Pol Pasuruan. Jadi di lokasi ini kalau kita teliti ya ada sesuatu yang sangat unik dan sangat menarik ya, dan terutama di sini ini ada semacam altar dan sebuah bangunan ya sopan dulu leluhur kita ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita kembali, ternyata waktu Mpu Barada ini mengucurkan air dari kendi, ternyata jombanya itu tersangkut pohon asam, dan pohon asam tersebut itu dikutuk agar selalu kerdil. Apakah pohon asam ini termasuk pohon asam yang kerdil ya? Karena saya cabang-cabangnya itu sangat banyak sekali dan sangat terindah menuju ke segala arah ya. Namun secara artefaktual yang sangat penting coba kita lihat di sini ya, sebelum kita coba keliling ya gimana ya. Kalau ini pohon kajar ya, pohon kajar, pohon kuring, pohon andong. Jadi mengingatkan pada asrama-asrama atau bangunan suci era kuno, era kerajaan Majapahit atau sebelumnya itu senantiasa berjajar ya tanaman kuring dan tanaman andong termasuk karawira, bana, naga kusuma. Ini nama-nama bunga ya pada waktu itu. Coba kita teliti satu-satu di sini. Ini sangat misterius. Apakah ini tulisan harimau ya? Nah, harimau ini ya. Apa coba artefak-artefak yang lain di atas batu itu ya? Tapi yang paling sakral dan paling magis yang saat ini disakralkan oleh masyarakat berada di sana. Coba kita teliti. Nah, untuk ibu sawan, nah, di sini ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jadi di sini benar-benar bibir jurang. Ada sekitar 1 kilometer sampai ke dasar jurang, dan di sana itu ada bendungan. Kemungkinan bendungan atau masa kuno disebut dengan gawuan gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang dijaga kelestariannya dengan sebuah ritual-ritual tertentu ya. Misalnya ritual magis atau untuk menjaga bendungan, dan bendungan tersebut tentu dibuat oleh masyarakat waktu itu bergotong royong untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Nah di sini selain kemudian altar yang beton tackle ini ya, ini ada dari keramik. Ini ada sesuatu yang sangat menarik teman-teman. Jadi di sini itu ada beberapa kumpulan batu menyerupai punggung naga. Jadi di sini itu seperti punggung naga sampai sana ya, seperti fosil punggung naga. Dan punggung naga ini masih dikeramatkan oleh warga ya, ada tonjolan-tonjolan seperti sisi-sisi naga, kumpulan batu yang memanjang ini entah kemudian masuk ke dalam jurang ini ya untuk melindungi mara bahaya pada masa lalu ya, untuk menangkal aura-aura negatif. Bahkan sampai saat ini punggung naga ini masih diberi persajian oleh masyarakat ya, seperti ini ada persajian berupa bunga-bunga, ada dedek teman-teman. Jadi di sini ada persajian yang lain daripada yang lain, yaitu dedek. Kemudian ada rokok, ada telur ya. Nah, telur teman-teman dari telur ayam, biasanya telur ayam kampung teman-teman. Beberapa bunga dan lain sebagainya ini tetap masih perjumpaan ini masih ada. Ini sebuah fakta yang dan realita yang di tengah-tengah masyarakat kita ya. Budaya persajian ini sebenarnya budaya yang sangat lampau, menyeruak ribuan tahun yang lalu sejak masa Neolitik, Megalitik, masa prasejarah ya. Yaitu ketika masyarakat Jawa itu sudah menetap, mengenal saluran irigasi, mengolah lahan pertanian secara irigasi, sudah meninggalkan budaya berpindah-pindah atau nomaden gitu ya, sudah kemudian menetap, yaitu sedenter menetap, dan kemudian disitulah kemudian mulai hal-hal yang mensyukuri hasil panen atau harapan akan panen yang melimpah. Mulai kemudian dikenal budaya-budaya persajian kepada leluhur, yang pada waktu itu dianggap leluhur ini masih memiliki peranan dalam kemudian kehidupan generasi-generasi selanjutnya atau masyarakat yang masih hidup waktu itu dan menempati sebuah wilayah tertentu dalam bidang pertanian. Nah, disinilah kemudian masyarakat itu masih menghormati leluhur, atau bahkan kemudian ada kepercayaan leluhur masih bisa membantu anak cucunya yang masih hidup. Di sini kemudian dibuatlah persajian.
Jadi hal ini merupakan sebuah fakta secara historis. Persajian ini merupakan budaya asli ya Nusantara, budaya asli Nusantara yang kemudian terus berlangsung meskipun sangat masifnya pengaruh agama Hindu dan Buddha, kemudian masih terus berlangsung hingga perubahan-perubahan budaya termasuk saat ini yang sudah mayoritas agama Islam ini, jejak-jejak persajian ini masih terus berlangsung. Semoga kemudian hal-hal seperti ini bermanfaat ya. Ada sebuah punden yang sangat rindang di bawah pohon asam raksasa mengingatkan pada jubah Mpu Barada yang tersangkut. Semoga bermanfaat.